Yo yo yo, salam perhubungan luar biasa. Halo teman-teman, selamat malam. Bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan, konten sederhana namun penuh makna. Baik teman-teman, jadi hampir 2 minggu ini kakak juga tidak muncul ya. Mohon maaf sekali karena kakak baru pindahan. Tapi tidak apa-apa. Jadi di malam hari ini kita akan membahas salah satu topik yang cukup menarik, di mana apakah berat badan itu sangat berpengaruh pada saat kita mendaftar di sekolah kedinasan. Nah, jadi benar-benar pertanyaan ini merupakan salah satu pertanyaan yang kemarin ditanyakan oleh subscriber kakak. Dan malam ini kita akan bahas sama-sama. Oke, untuk Walah Wahid, selamat malam. Kak, ada info Volbit nggak? Nah, nanti kakak akan jawab ya. Jadi di malam hari ini kakak ingin membahas dulu terkait dengan apakah berat badan itu memang berpengaruh pada saat kita mendaftar di sekolah kedinasan. Jadi begini teman-teman, terkait berpengaruh atau tidaknya itu kakak bisa menjawab berpengaruh ya. Karena kenapa? Karena berat badan itu termasuk dalam aspek penilaian pada saat tes kesehatan. Jadi berat badan kalian itu nanti memang benar-benar akan dihitung yang merupakan bagian dari penilaian pada saat tes kesehatan. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi semakin berat badan kalian proporsional, maka nilai yang akan kalian dapatkan itu semakin banyak. Jadi sistem dalam tes kesehatan itu menggunakan sistem poin teman-teman. Jadi yang diperiksakan itu banyak, dari mata, kulit, gigi, berat badan, bagian dalam, itu semuanya ada poin-poinnya. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian di sini kakak juga ingin memberikan tips ya teman-teman, bahwa kalau kalian merasa memiliki berat badan berlebih, alangkah baiknya kalian mulai sekarang harus mulai untuk menurunkan berat badan kalian supaya bisa mencapai keproporsionalan tubuh kalian. Karena kenapa? Jangan sampai kalian itu nanti berat badannya itu menghalangi cita-cita kalian untuk menjadi seorang taruna, karena tidak ada yang namanya taruna gemuk teman-teman. Intinya yang penting itu pengalaman kakak ini ya, yang penting itu kalian itu tinggi ya. Kalau tinggi, berat badan kalian berlebih itu masih bisa kalian untuk bisa lolos ke tahap selanjutnya. Contohnya itu dulu pengalaman kakak. Jadi berat badan kakak itu 173 cm dengan berat 80 kg dulu ya. Kemudian mungkin dari kepanitiaan itu memberikan penilaian, karena dalam penilaian itu kan ada kategori teman-teman. Ada kategori wajar, ringan, sedang, dan berat ya. Mungkin kakak tergolong dalam kategori sedang ya. Jadi kelebihan berat badan bukan obesitas, dan itu yang membuat mungkin kakak bisa lolos sampai menjadi taruna. Dan terbukti pada saat kakak menjadi taruna, kakak bisa mengcutting berat badan kakak menjadi hampir 17 kilo, dari 80 kilogram itu menjadi berapa teman-teman? 67 kilogram ya. Nah, jadi berat badan kakak pada saat menjadi taruna itu mencapai berat badan yang hampir proporsional. Jadi nanti kalau kalian lolos itu akan menggunakan seragam yang diketatkan, jadi press body teman-teman. Bahkan seragam kakak yang dulu kakak press body itu sampai bisa longgar lagi dan harus kakak press body lagi. Jadi bagi teman-teman yang kelebihan berat badan, ya tidak usah khawatir, masih ada waktu sampai bulan April ya. Kalau tidak ada perubahan, kalian bisa untuk mengcutting berat badan kalian. Dengan cara apa? Mungkin dengan cara menjaga pola makan kalian, kemudian hindari goreng-gorengan, dan defisit kalori. Defisit kalori itu kalian harus benar-benar mengurangi karbohidrat dan harus rutin berolahraga. Dan kakak sarankan juga kalian kalau bisa berolahraga itu berolahragalah dengan mengangkat beban. Kardio sih tidak apa-apa, tapi di sini kakak menyarankan untuk latihan beban. Karena kenapa? Kalau kardio itu hanya membakar
kalori kalian pada saat melakukan gerakan kardio. Sedangkan kalau kalian latihan berat beban ya, kalau kalian muncul ke berlatih di gym, maka kalori kalian itu akan terbakar pada saat kalian nge-gym dan pada saat kalian tidur juga. Jadi 24 jam kalori kalian akan terbakar. Jadi seperti itu teman-teman. Kakak juga dulu punya pengalaman sebulan tidak memakan nasi ya, bukannya tidak memakan sama sekali ya, tapi kakak hanya memakan pada saat Sabtu atau Minggu dalam setiap bulannya, yaitu kakak dulu pernah mencoba diet karbo, di mana kakak berhasil menurunkan berat badan kakak sebulan itu hampir 4 kilogram. Jadi seperti itu teman-teman, dan kakak juga harus rutin olahraga dari pagi sampai pagi sebelum berangkat kerja dan sore setelah pulang kerja. Jadi seperti itu teman-teman. Dan kalau kalian memiliki berat badan yang kurang, maka kakak bisa sarankan kalian harus surplus kalori kalian. Nah, kalau tadi kan defisit kalori, sekarang kalian harus surplus kalori dengan memakan protein-protein, dan juga kalau kakak dari pengalaman kakak, kalian harus makannya yang banyak, dan kalau bisa kalian makan malam ya. Makan malamnya itu yang diperbanyak supaya berat badan kalian bisa meningkat. Jadi seperti itu teman-teman tipsnya untuk menaikkan dan menurunkan berat badan kalian, karena memang berat badan ini sangat penting untuk meloloskan kalian untuk menjadi seorang taruna. Jadi seperti itu. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar ya. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengikuti live di malam hari ini. Dan untuk info Volbeat ya, di sini ada yang menanyakan untuk info Volbeat itu untuk pendaftarannya seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu di antara bulan April dan Mei. Kemudian untuk tadi sudah berat badan ya teman-teman. Kemudian kemarin juga ada yang menanyakan gigi ya. Jadi kalau gigi itu sudah sering kakak sampaikan bahwa sebelum kalian melakukan tes kesehatan itu kalian harus sudah membersihkan gigi kalian, yaitu dari karang, kemudian kalau ada lubang juga kalian harus tambal. Lebih baik ditambal daripada dicabut teman-teman, karena kalau dicabut itu bisa menghalangi kelulusan kalian. Lebih baik kalian tambal saja supaya memang berkurang tetapi tidak sebanyak dari poin pada saat gigi itu dicabut. Jadi seperti itu. Ayo teman-teman, bagi yang ingin bertanya silakan bertanya. Kak, ada nggak prioritas? Oh, ini kakak baca dulu ya pertanyaan dari Muhammad Asmi ya. Kak, ada nggak prioritas penilaian buat yang tahun terakhir di Pantuhir? Ada prioritas penilaian buat yang tahun terakhir di Pantuhir. Nah, ini maksudnya gimana ya pertanyaannya ya? Kak, ada nggak prioritas penilaian buat yang tahun terakhir di Pantuhir? Oh, maksudnya untuk umur ya. Nah, jadi untuk umur itu sih kakak rasa sih tidak ada prioritas ya teman-teman. Jadi itu semua tergantung dari potensi kalian. Jadi kalau kalian sudah masuk ke Pantuhir, alangkah baiknya kalian harus benar-benar memberikan yang terbaik teman-teman. Kuncinya itu ya kalian harus good looking. Good looking ini dalam artian kalian dari segi penampilan itu memang pantas untuk menjadi seorang taruna. Jadi kembali lagi kalau berat badan kalian berlebih, kegemukan atau bahkan obesitas, kemungkinan besar kalian akan tidak lolos di tes kesehatan. Dan untuk skala prioritas, meskipun kalian di tahun ini terakhir tidak ada ya, karena itu semuanya tergantung dari hasil tes kalian. Jadi seperti itu. Dan untuk teman-teman yang mungkin umurnya sudah mau menginjak atau mungkin kesempatan terakhir ya, kalian tidak usah khawatir ya. Kalian harus tetap semangat saja, karena dulu juga kakak lulusnya itu di tahun 22 plus, jadi sebelum umur 23 atau kesempatan terakhir. Jadi tidak usah khawatir, yang penting kalian harus tetap semangat saja untuk belajar, persiapkan dari sekarang ya. Sekarang sudah
Besok udah bulan Februari, berarti Februari, Maret, April ya. Sekitar 4 bulanan lagi lah untuk melakukan tes. Jadi mulai sekarang harus kalian siapkan. Kalau kalian bisa bimbel, silakan untuk tes bimbel ya teman-teman. Karena itu bisa mengasah dari feeling kalian atau mental kalian pada saat mengerjakan tes-tes SKD. Dan kuncinya lebih baik kalian mendapatkan nilai tinggi di SKD karena nilainya itu berjumlah 60% ya. Kalau tes kesehatan, kesemaptaan, pantuhir itu 40%. Dan pengalaman kakak, kalau nilai kalian itu sudah masuk atau nilai kalian itu 450 poin ke atas, maka kemungkinan untuk langkah-langkah kelulusannya itu akan semakin mudah ya. Jadi usahakan poin kalian harus kalian dapatkan itu berkisar 440 sampai 450 ke atas. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan dari Dika. Tips TIU Kak. Nah, jadi di sini kakak ingin menyampaikan ya, ini berdasarkan pengalaman kakak ya. Jadi yang namanya TIU itu memang harus kita yang namanya rajin berlatih ya. Tidak ada yang namanya sukses di TIU itu tanpa berlatih. Berlatihnya itu apa? Jadi berlatihnya itu kita harus paham dulu terkait dengan rumus-rumus dasar ya. Rumus-rumus dasar itu kan bisa kalian lihat ya, ada perkalian, pembagian, akar, dan tentang peluang itu tuh, kemudian ada deret angka, itu kan ada rumus-rumusnya, maka kalian itu harus sudah mengetahui dulu ya. Intinya itu kalian harus hafali dulu atau kalian rangkum dulu rumus-rumusnya matematika dasar tersebut, baru kalian hafalkan, lalu sering dicoba di setiap soalnya. Kemudian untuk TIU ini kalau kakak rasa sih cukup mudah ya dibandingkan dengan TWK, TKP. Karena kenapa? TIU ini bersifat pasti teman-teman. Jadi kalau kita sudah tahu rumusnya, pasti jawabannya itu kita bisa mencarinya ya. Meskipun soalnya dibolak-balik, yang penting kita tahu rumusnya, pasti kita akan bisa menjawab. Nah, jadi di sanalah pentingnya kita untuk bisa menjawab TIU itu dengan cara hafal dengan rumus. Kemudian setelah mengetahui rumusnya, kalian belajar di YouTube mencari yang namanya trik cepat ya. Jadi dulu ada pembagian akar kuadrat itu bagaimana cara mencarinya ya. Kan dulu akar pangkat 3 itu juga ada triknya itu teman-teman. Cara cepatnya itu ada. Jadi kakak tidak bisa sampaikan di sini ya, cuma melihat dari bilangan 2 angka terakhir ya. Jadi ada itu triknya, nanti kakak akan buatkan videonya ya. Atau kalian bisa cek di YouTube Paman Apik ya. Dulu kakak belajar di sana banyak sekali rumus-rumus yang disampaikan oleh Paman Apik, dan di sana trik-triknya cukup dipahami, cukup mudah dipahami, dan semakin kalian sering berlatih di TIU, usahakan satu soal itu kalian bisa menjawab maksimal 7 detik ya. Jadi semakin sering kalian berlatih dan mencari jawabannya itu jangan sampai selesai teman-teman. Jadi kalau kalian sudah tahu rumusnya, kira-kira mana jawaban yang mendekati ya. Karena kalau kalian mencari jawaban sampai selesai itu, pasti itu akan memakan waktu yang berlebih. Nah, jadi itulah perbedaan dari orang cerdas dengan orang pintar teman-teman. Kalau orang cerdas itu dia itu bisa memperkirakan mana yang mendekati dan kemungkinan besarnya itu bisa benar. Kalau orang pintar kan mencari sampai akhir. Nah, jadi untuk sekolah kedinasan ini tidak mencari orang pintar, hanya mencari orang yang cerdas sepengetahuan kakak. Jadi seperti itu ya. Semoga bisa menjawab. Kita masuk lagi untuk tips TIU kakak sudah jawab ya. Ini dari Rozi untuk tips TWK kak. Nah, untuk tips TWK ini sama dengan TIU. Intinya kalian harus rangkum semua kejadian-kejadian yang berasal dari kemerdekaan Indonesia, dari awal perjuangan kemerdekaan Indonesia sampai dengan sekarang ya teman-teman. Kalian harus rangkum peristiwa-peristiwa penting, kemudian harus hafal undang-undang, harus hafal dengan Pancasila, kemudian pokoknya Pancasila itu semuanya kalian hafalkan ya.
Dan memang yang sekarang ini untuk soal TWK itu tidak bersifat hafalan ya, jadi hanya berdasarkan nalar, tetapi saran kakak memang bersifat nalar, tetapi kalau pondasi kalian atau materi yang kalian kuasai itu tidak kuat, maka kalian tidak akan bisa menalar teman-teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di TWK ya. Jadi memang untuk mengisi TWK atau menjawab TWK itu penguatan materi itu memang harus wajib kalian kuasai. Bagaimana caranya? Mulai sekarang kalian belajar menghafal, tidak usah banyak-banyak teman-teman. Sehari itu kalian harus belajar sejam atau 2 jam sajalah untuk menghafal. Dan kalau Kak sarankan kalian lebih baik rangkum semua materi-materinya itu supaya kalian tidak bingung teman-teman untuk menguatkan materi TWK ya. Kemudian sering-sering berlatih simulasi karena seiring dengan kita berlatih simulasi itu kita juga secara tidak langsung belajar tentang materi TWK. Jadi seperti itu ya. Kemudian ini dari ST Zulfa, apakah benar kuota untuk STTD terutama Pemda kuota berkurang dibandingkan tahun 2022 Kak? Nah, jadi itu semua sih tergantung dari daerah ya teman-teman. Jadi ada yang berkurang, ada juga yang bertambah. Tidak tentu, tetapi kalau di Kabupaten Kakak ini ada yang namanya peningkatan di salah satu program studi, yaitu di MTJ, dan untuk diploma 4-nya ada pengurangan. Jadi itu bersifat tentatif untuk kuotanya ya teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi. Terima kasih sekali ya teman-teman bagi yang sudah bergabung di live ini. Terima kasih menemani malam kakak yang sepi ini. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan bertanya di kolom komentar ya teman-teman. Di STTD, nah ini ada pertanyaan dari Ahmad Prawira 16. Di STTD sistem liburnya gimana ya Kak? Apakah Sabtu dan Minggu itu libur dan apakah boleh pulang ke rumah ya? Nah, jadi teman-teman, kalau kalian nanti ada yang namanya izin bermalam ya. Kalau izin bermalam itu kalian boleh pulang ke rumah. Yang biasanya izin bermalam ini mulainya itu Jumat sore kalian pulang dan hari Minggu sore kalian harus sudah balik ke asrama. Jadi libur pada saat Sabtu dan Minggu. Kalau tidak ada masalah ya. Kalau ada masalah, contohnya asrama kalian misalnya kotor, bisa saja izin bermalam kalian itu dibatalkan, yang dalam artian kalian akan stay di asrama menjadi tahanan kampus. Jadi seperti itu. Kemudian kalau izin pesiar itu kalian berangkat pagi, pulangnya sore, kembali lagi ke asrama. Jadi tidak libur pulang ke rumah ya, mampir ke rumah, kemudian balik lagi ke asrama. Jadi seperti itu untuk sistem liburnya di sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan, tidak di STTD saja ya. Kemudian ini dari Dika, untuk kuota tahun ini berapa Kak? Nah ini kakak belum tahu, nanti kita lihat pada saat bulan April ya teman-teman. Nah ini dari Susanti Ninda ya. Susanti Ninda masih bingung, anaknya mau nyoba dulu ke universitas negeri ya. Jadi tidak apa-apa, kalau kalian memang ingin mendaftar di universitas negeri dulu tidak apa-apa ya. Untuk di sekolah kedinasan dulu juga tidak apa-apa. Jadi kalian itu menjajaki 2 perguruan studi dulu tidak apa-apa. Jadi kan nanti ada cadangan kalau misalnya di sekolah kedinasan tidak lolos, kalian bisa masuk ke universitas. Jadi seperti itu. Dan itu lebih baik kalau kalian memang tidak lolos di sekolah kedinasan, lebih baik kalian melanjutkan ke perkuliahan ya. Itu saran kakak. Yang penting itu kalian kuliah ya. Karena kan kita juga tidak tahu secara pasti apakah kalian bisa lolos nanti untuk tahun-tahun berikutnya. Syukur-syukur lolos. Kalau tidak lolos ya kalian bisa melanjutkan di universitas tersebut sampai selesai. Jadi seperti itu, tidak apa-apa ya. Kemudian ini kembali dari Dika 5619 kuota STTD Kak. Nah, ya itu yang Kakak sampaikan, untuk kuota di STTD itu kan ada kuota pusat dan kuota daerah ya. Untuk kuota pusatnya itu kita tunggu perilisannya bulan April, dan untuk kuota daerah-daerah itu semua tergantung
dari daerah-daerah yang membuat MOU ya. Jadi ketersediaan kuota itu tergantung dari kemampuan dari pemerintah daerah tersebut. Ada yang mungkin bisa lebih, ada juga yang bisa kurang. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk kuotanya kita tunggu saja untuk bulan April. Dan di sini kakak ingin menyampaikan juga kalian tidak usah untuk terlalu memusingkan kuota ya. Intinya itu meskipun kuotanya satu ya eh, ataupun tiga ya dan pelamarnya pasti akan banyak ya. Jadi mindset kalian itu kalian harus rubah. Kalian itu mindsetnya itu harus gimana caranya saya harus menjadi yang nomor satu di formasi tersebut ya. Jadi mindset untuk kuotanya itu sedikit, aku nggak berani daftar di sana itu harus dihilangkan ya. Jadi kalian tidak usah memusingkan kuota, tetapi mulai sekarang kalian harus mempersiapkan diri bagaimana caranya supaya nilai dari tes SKD saya berjumlah 450 poin ke atas. Jadi seperti itu ya. Kemudian ini dari Muhammad Asmi lagi, Kak, apakah keaktifan di kampus atau universitas dapat menambah penilaian di wawancara? Jadi untuk keaktifan di kampus sih kayaknya tidak ya untuk menambah nilai di wawancara. Jadi untuk aspek penilaian di tes wawancara itu ada penampilan, kemudian teknik menjawab pertanyaan dari pewawancara, kemudian kesopan santunan. Jadi ada beberapa poin-poin yang nanti akan dinilai oleh pewawancara kepada pewawancara. Jadi untuk keaktifan sih kakak rasa tidak akan menambah poin ya, kecuali kalau kalian itu memiliki yang namanya prestasi, kemudian memiliki apa namanya keaktifan dalam berorganisasi. Jadi pengalaman dalam berorganisasi mungkin akan menjadi bahan pertimbangan untuk mendapatkan poin lebih. Intinya itu kalian harus percaya diri dan good looking teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, dari Rozi, Kak, ada nggak referensi belajar buat belajar psikotes ya? Jadi untuk belajar psikotes itu kamu bisa lihat video kakak sebelumnya ya. Jadi psikotes itu hampir sama dengan tes TIU, hampir sama dengan tes kepribadian. Jadi banyak kok di YouTube untuk direferensi. Kalian bisa berlatih di sana untuk mengetahui seperti apa sih pertanyaan-pertanyaan di psikotes tersebut. Jadi seperti itu Rosi. Jadi seperti itu teman-teman yang dapat kakak sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan bergabung dulu di beberapa segmen ini untuk bertanya karena di sini kakak jarang sekali sekarang di bulan ini muncul ya teman-teman karena satu kakak ada kesibukan ya. Sekarang nih kakak ada deadline untuk penyusunan tarif angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang berada di kabupaten kakak tempat kakak bekerja. Jadi itu memang perlu kajian-kajian yang harus kakak lakukan. Jadi seperti itu memang nanti kalau nanti kalian sudah belajar di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan pasti nanti akan belajar untuk mencari tarif transportasi ya yang nanti biasanya dibayarkan oleh masyarakat dan kakak juga baru pindahan jadi belum sempat untuk membuat konten tapi tidak apa-apa. Jadi hari ini kakak sudah live bersama teman-teman dan cukup banyak pertanyaan juga kakak sangat senang dan nanti kakak akan semakin intens ya untuk melakukan live-live dan membuat konten-konten supaya kalian persiapan dalam menghadapi sekolah kedinasan itu bisa berjalan lancar. Jangan hanya mencari referensi dari konten-konten kakak saja, tapi kalian bisa berkunjung ke konten-konten kreator-kreator yang lain yang mungkin saja pengalamannya itu bisa kalian jadikan patokan untuk bisa lolos menjadi taruna di sekolah kedinasan. Intinya itu kalian harus benar-benar mencari sebanyak informasi terkait sekolah kedinasan. Mulai sekarang juga kalian harus bergabung di grup-grup ya, baik itu grup Telegram, grup Facebook, kemudian
memfollow akun-akun Instagram yang membahas sekolah kedinasan, karena nanti akan banyak sekali informasi-informasi yang mungkin kalian akan dapatkan ya. Dulu kakak memfollow-follow uh, grup-grup ya, kemudian Instagram yang membahas soal-soal SKD. Di sana kakak banyak sekali belajar. Jadi kakak dulu sambil men-scroll HP, kakak lihat postingan dari soal-soal itu, kakak langsung menjawab. Nah, jadi tidak ada kata kakak untuk tidak belajar ya. Jadi sesempat mungkin kakak belajar, dan untuk belajar seriusnya itu kakak berikan kuota 1 hari itu 1 jam saja ya. Tapi belajarnya jangan dicampur teman-teman. Hari ini belajar TWK dulu, kemudian besoknya belajar TIU, kemudian besoknya belajar TKP supaya kalian tidak bosan. Dan simulasinya itu kalian harus wajib sesering mungkin di 1 hari itu. Karena simulasi itu kalian harus benar-benar memposisikan diri kalian itu benar-benar melakukan tes. Jadi feeling kalian, mental kalian itu bisa terbentuk, yaitu 7 detik untuk menjawab 1 soal. Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih dulu sudah bergabung di acara live ini. Semoga kalian lulus menjadi taruna di sekolah kedinasan, dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya di channel YouTube kakak @putraperhubungan. Semoga channel ini dan konten-konten kakak bisa bermanfaat untuk kalian. Akhir kata kakak pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.